Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang, itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Pemilik PT Alamantri Resorts Indonesia Tbk, Gary Baldi Thohir alias Boy Thohir, diduga ikut terseret dalam pusaran korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patraniaga yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung. Boy diduga mengendalikan para pejabat Pertamina yang kini mendekam di tahanan. Melansir inilah.com, internal Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa Boy diduga mengatur para pejabat Pertamina ini melalui 2 orang yang kepercayaannya, lewat R. Hari Zunardi dan Febri Prasetyadi Supatra. Dari penelusuran, R. Zari Zunardi alias AI merupakan sosok yang menggantikan Erick Thohir sebagai komisaris utama PT Mahaka Media Tbk. Hari ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 2019 atau saat Erick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN. Melalui AI ini, Boy diduga mengatur 6 pejabat Pertamina yang bertugas menangani masalah impor minyak. Sementara terkait peran Febri Prasetyadi Supatra alias Mr. James, sumber menyebutkan kalau James merupakan kepanjangan tangan Boy yang diduga mengatur segala aktivitas kegiatan hulu blok migas. Dalam praktiknya, James alias Febri Prasetyadi mempunyai holding besar yang mengatur banyak pejabat Pertamina. Setidaknya ada 21 nama yang kemudian berada di holdingnya Febri alias James. Sementara itu, nama Febri alias James sempat juga terseret dalam kasus dugaan korupsi mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudy Rubiandini. Febri diduga memberikan uang sebesar $700.000 Amerika Serikat kepada Rudy. Pelatih golf yang juga orang kepercayaan Rudy, Deviardi, menyebut Febri merupakan orang kepercayaan dari Boy Thohir. Febri juga pernah diduga dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2013 silam. Ketika itu Febri diperiksa sebagai pimpinan PT Zerotech Nusantara. Selain itu, nama Febri juga sempat mencuat saat rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI dengan PT Pertamina Hulu Energi, PT PHR, dan PT PHM pada Senin 10 April 2023. James diduga sebagai sosok yang memiliki pengaruh dalam penempatan pejabat dan pengatur proyek di perusahaan minyak dan gas milik negara. Namun di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, tak bisa memastikan soal apakah akan ada pemeriksaan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dan saudaranya Garibaldi Boy Thohir yang disebut menerima uang pengamanan sebesar 50 miliar rupiah per bulan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Ia menyebutkan masih menunggu langkah dari tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung terkait kemungkinan pemanggilan Erick dan Boy untuk mengkonfirmasi dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini. Sebelumnya, sebuah video yang beredar di media sosial mengungkap dugaan bahwa Erick berperan dalam menjamin keamanan operasi Patraniaga, sementara Boy mengelola impor dan oplos BBM tersebut. Keduanya diduga menerima uang koordinasi pengamanan sebesar 50 miliar per bulan orang setiap bulannya yang diterima melalui staf khusus BUMN yaitu Arya Sinulinga dari seseorang yang bernama Hussein. Diketahui Kejagung sedang menyidik terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta KKKS periode 2018 hingga 2023. Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka dalam skandal korupsi tersebut.
Dua tersangka terbaru adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, serta Edward Korn, PV Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Keduanya langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui bahwa modus operandi dalam kasus ini mencakup pengoplosan minyak berkadar oktan rendah dengan oktan tinggi serta pengadaan bahan bakar dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang. Akibat praktik tersebut, harga BBM yang diperoleh jauh lebih mahal dari seharusnya. Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun pada tahun 2023. Yang menjadikan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kejagung juga mengungkapkan bahwa adanya kesepakatan ilegal dalam pengadaan minyak mentah yang merugikan negara dalam jumlah besar.